Pada saat melakukan semedi spiritual itu, terlihat asap biru keluar dari dalam gundukan pusara pekuburan yang bisa dilihat semua orang yang saat itu berada di petilasan Kiai Ageng Pemacakan. Beberapa saat setelah asap biru lenyap, terlihat perwujudan seorang kakek tua yang rambutnya digelung dan berkata kepada seluruh orang yang ada di Pasakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mistis. Di kesempatan kali ini, saya Ilyas akan menceritakan sejarah singkat ditemukannya Pura Pemacakan, yang cara ditemukannya dengan tuntunan sesosok makhluk dari dunia lain yang mengabarkan dan memerintahkan untuk agar makamnya tersebut dicari. Siapakah sesosok yang sangat misterius ini? Namun sebelum lanjut videonya, alangkah baiknya untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak tertinggalan berita terupdate dari kisah-kisah video menarik lainnya dari channel saya ini. Dan terima kasih banyak bagi yang sudah subscribe di channel saya ini, dan bagi sahabat horor yang telah mengklik video ini, terima kasih banyak. Pura yang berada di lereng Gunung Lawu di desa Ngargoyoso dikenal sebagai salah satu pura peninggalan pada zaman Majapahit Pamungkas. Tak hanya dikenal sebagai salah satu pura yang dianggap memiliki nilai religi yang sangat kuat, Pura Kiai Ageng Pemacakan atau yang lebih dikenal dengan nama Pura Pasakan di kalangan masyarakat Hindu dan tetua Hindu di Bali dianggap sebagai salah satu cikal bakal pura Hindu di masa lalu, sehingga Pura Pemacakan menjadi salah satu pura yang wajib diziarahi bagi umat Hindu. Menurut Jero Mangku Pasak, pemangku spiritual Pura Pasakan, Kiai Ageng Pemacakan pada masa pemerintahan Kerajaan Majapahit dikenal sebagai salah seorang penasehat spiritual Prabu Brawijaya. Dalam pengembaraannya menghindari perselisihan yang tidak dikehendaki oleh sang Prabu, Kiai Gusti Ageng Pemacakan bersama dengan para punggawa Majapahit melarikan diri ke arah Gunung Lawu. Dalam pelariannya ke Gunung Lawu, Kiai Ageng Pemacakan bersama seluruh keluarga raja yang saat itu ikut melarikan diri mengikuti sang Prabu Brawijaya. Tak lupa membawa prajurit pembawa berbekalan dan para pendeta sebagai penasehat spiritual sang Prabu Brawijaya. Konon, dalam pelarian tersebut, Prabu Brawijaya akhirnya mukso di Gunung Lawu, sedangkan Ki Ageng Pemacakan mukso di desa Pasakan yang sekarang ini berdiri Pura Pemacakan. Kata Mangku Pasak juga, selain keduanya yang mukso, para prajurit pembawa berbekalan ikut mukso di daerah Tawangsari. Mukso di Gunung Lawu, asal-usul keberadaan petilasan Ki Ageng Pemacakan sendiri berawal dari sebuah wisik yang diterima oleh Ketut Subandi, seorang ahli babad sejarah kepasakan dari Bali. Beliau menerima wisik atau bisikan batin langsung dari Batara Susuhunan atau Kiai Ageng Pemacakan agar mencari keberadaan petilasannya yang berada di lereng Gunung Lawu. Dalam bisiknya, Ki Ageng Pemacakan hanya menyebut keberadaan petilasan beliau berada di daerah Jawa Tengah. Luasnya Jawa Tengah membuat Guru Ketut Subandi merasa bingung dari mana dia mulai mencari keberadaan petilasan itu. Tetapi niat hati Guru Ketut Subandi tetap akan melaksanakan perintah dari Batara Kawitan atau Kiai Ageng Pemacakan tersebut, karena hal ini merupakan perintah yang harus ia laksanakan. Dalam benak Ketut Subandi saat itu, satu-satunya informasi yang bisa digali sebagai informasi
hanya dari keraton karena merupakan satu-satunya tempat di mana akar seluruh budaya dan tradisi pertama kali ada di tanah Jawa. Guru Subandi yang semasa itu menjabat sebagai seorang perwira polisi berpangkat letkol dan bertugas di Jawa Tengah mulai mendatangi pura Mangkunegaran dengan harapan dirinya mampu mendapatkan informasi perihal wisik yang telah ia terima, sembari melaksanakan tugas negara sebagai seorang polisi tentunya. Namun, rupanya pihak keraton juga sudah mengetahui perihal bisikan batin yang diterima Subandi, sehingga keraton Mangkunegaran meminta Ketut Subandi untuk mencari keberadaan petilasan tersebut di lereng Gunung Lawu, atau tepatnya di Dusun Pamasekan, Dukuh Keprabon, Kelurahan Karangpandan. Awal pertama kali Ketut Subandi mendatangi Dusun Pasekan, di desa ini terdapat sebuah tanah lapang di pinggir sungai yang berada di lereng Gunung Lawu. Tempat tersebut dipenuhi dengan dedaunan pohon pinus yang sangat lebat sekali, penuh dengan ilalang. Namun ketika rumput ilalang tersebut dibersihkan sedikit demi sedikit, terlihat olehnya 2 buah gundukan tanah berupa batu petilasan. Saat menemukan 2 buah gundukan ini, hati Ketut bergetar. Dirinya merasa yakin bahwa batu petilasan ini merupakan petilasan yang selama ini ia cari berdasarkan bisikan batin yang diterimanya. Akhirnya lewat interaksi spiritual mata batin diketahui gundukan tersebut merupakan pusara pasangan perempuan dan laki-laki, sepasang suami istri. Sebagai seorang guru spiritual, Subandi tidak mempercayai begitu saja apa yang ia terima. Hal ini harus dibicarakan serta diketahui para tetua agama di Bali. Maka pada tahun 1986, Subandi, para tetua Hindu di Bali, dan para keturunan Kiai Ageng Pemacakan beramai-ramai membawa sesaji ke Pasekan untuk memastikan kebenaran perihal bisikan batin dari Batara Kawita yang diterima Subandi. Sesampainya di Pasekan, para tetua agama di Bali melakukan semedi dan mencoba berinteraksi secara spiritual. Pada saat melakukan semedi spiritual itu, terlihat asap biru keluar dari dalam gundukan pusara pekuburan yang bisa dilihat semua orang yang saat itu berada di petilasan Kiai Ageng Pemacakan. Beberapa saat setelah asap biru lenyap, terlihat perwujudan seorang kakek tua yang rambutnya digelung dan berkata kepada seluruh orang yang ada di Pasekan, "Anak-anakku sekalian, benar apa adanya wisik yang selama ini kamu terima. Aku adalah leluhurmu, aku yang menghendaki kamu datang kemari," tutur sang kakek. Kakek yang merupakan penjelamaan dari Kiai Ageng Pemacakan itu lantas melanjutkan, "Sebenarnya sebelum engkau sudah ada warga di sini yang menghendaki untuk memperbaiki tempatku, namun aku tidak berkenan. Sebab aku menginginkan terahku yang terdekat sendiri yang menyelesaikannya," kata Kiai Ageng Pemacakan. Maka pada tahun 1986, petilasan Kiai Ageng Pemacakan dipugar, diperbaiki sekaligus untuk menyelesaikan upacara penyelesaian perihal muksonya Kiai Ageng Pemacakan. Keberadaan petilasan Kiai Ageng Pemacakan pada waktu itu memang belum banyak diketahui orang, hanya sebatas orang spiritual saja yang mengetahuinya. Namun sejak petilasan ini diperbaiki pada tahun 1986, hanya dalam beberapa waktu saja dengan cepat orang-orang datang dan ziarah ke petilasan. Seiring dengan kuatnya aura gaib yang ada di petilasan itu, menurut pemangku pura Kiai Ageng Pemacakan, selama ini dia juga tidak pernah mengira akan menjadi pemangku petilasan Batara Kawitan tersebut. Selama ini dia juga menerima bisikan gaib yang sama seperti wisik yang pernah diterima oleh Subandi.
Wisik yang diterimanya agar dirinya mencari keberadaan petilasan Kiai Ageng Pemacakan di lereng Gunung Lawu. Padahal selama ini Mangku Pasek bertempat tinggal di Lampung. Seakan-akan ada sesuatu yang menuntut langkahnya. Mangku Pasek kembali menemukan petilasan Kiai Ageng Pemacakan dan melakukan sembahyang untuk berinteraksi secara spiritual. Pada saat ia menjalani laku ritual di petilasan bersama 4 orang temannya, tiba-tiba terjadi peristiwa yang sangat aneh. 4 orang ini merasakan kantuk yang amat sangat, padahal dirinya sendiri tak merasakan kantuk, kata Mangku Pasek. Keempat temannya seakan-akan terkena aji sirap yang membuat mereka berempat tidur pulas. Saat itu Pasek merasa didatangi sosok seorang kakek yang rambutnya digelung dan berkata kepadanya, "Bersediakah anakku menjadi pelayanku di sini?" Seakan-akan tak mampu menolak permintaan sang kakek, Mangku Pasek hanya bisa mengiyakan saja permintaannya. Namun dalam kesadarannya dia sendiri merasa bingung. Apa yang bisa dia perbuat sebagai seorang pemangku di pura petilasan? Padahal untuk menjadi seorang pemangku adat Pasekan, ilmu spiritual yang dimiliki seorang pemangku haruslah mumpuni dan mencapai taraf tertentu dalam sebuah adat budaya yang akan dia jalankan. Untuk itulah maka Pasek pergi ke Bali untuk menemui para tetua agama di Bali, sekaligus menjelaskan perihal mandat dan amanat yang diterimanya langsung dari Kiai Ageng Pemacakan. Tetapi rupanya mandat tersebut sudah diketahui para tetua di Bali terlebih dulu sebelum Mangku Pasek menjelaskan maksud kedatangannya. Dijelaskan oleh para tetua adat di Bali saat itu, biarlah Kiai Ageng Pemacakan sendiri yang meminta agar Pasek bersedia menjadi pemangku atau pelayan di petilasan. Maka sejak saat itu Pasek mendapat mandat dari para tetua di Bali untuk menjadi pemangku dalam sebuah upacara ritual penyucian diri di petilasan Pura Kiai Ageng Pemacakan. Pada tahun 1990 petilasan Ki Ageng Pemacakan diperbaiki lagi dan diresmikan oleh Sampeyan Dalam Ingkang Sinuwun Kanjeng Susuhunan Pakubuwono ke-12 dengan menggunakan upacara tradisi adat Jawa. Berbeda dengan upacara-upacara keagamaan di Bali, segala upacara ritual di petilasan Ki Ageng Pemacakan sampai dengan sekarang, seluruh sesaji ubur rambenya masih tetap menggunakan sesaji yang biasa dipergunakan dalam adat Jawa. Di antaranya sego gulung, kecok bekal, dan sesaji-sesaji lainnya khas adat Jawa. Sampai saat ini, masyarakat di sekitar Pasekan masih mempercayai bahwa Ki Ageng Pemacakan atau Ki Ageng Pemacakan merupakan orang yang pertama kali menginjakan kaki di dusun Pasekan. Selain itu, Ki Ageng Pemacakan dianggap juga sebagai leluhur desa mereka. Hal ini terbukti dengan masih diadakannya upacara ritual penghormatan terhadap pepunden mereka oleh masyarakat sekitar tiap tahun sekali di bulan Suro. Selain masyarakat sekitar, banyak juga warga dari luar daerah yang datang ke tempat ini untuk meminta air suci dari petilasan Ki Ageng Pemacakan. Tidak hanya untuk satu golongan, namun seluruh golongan diperkenankan meminta air suci ini asalkan untuk kebaikan dan pengobatan. Mangku Pasek pun menyampaikan dalam hal ini beliau menegaskan, tetapi dari rasa percaya ini yang paling penting yaitu memohon kepada Sang Maha Esa agar berkenan memberikan rahmat serta mengabulkan segala permohonannya. Baik sahabat, sekian info sejarah singkat dari ditemukannya Pura Pemacakan. Semoga bermanfaat dan menghibur waktu luang kalian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.